Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait apa soal OSP ya ini ya. OSP Matematika SD tahun 2019. Terakhir seingatku kemarin kita sempat sampai sini ya, yang nomor 17 ya. 17, 18 sudah. Kayaknya 17 kayaknya ya. Ini terakhir kemarin 17. Oke, gak apa-apa. Tapi kita akan ulang dulu sampai dari 16 dulu, karena ini kemarin aku barusan dapat jawabannya ya. Oke, jadi kita baca dulu. Ini adalah istilah bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. In this figure, dalam gambar ini, ABC is equilateral triangle. Equilateral triangle itu adalah segitiga sama sisi. Secara bahasanya ya, segitiga sama sisi. Sisi AC dan sisi BC are divided into three congruent segments. Dibagi menjadi 3 segmen kongruen, segmen yang sama lah istilahnya. If the area of ABC is 36 cm square, jika area dari segitiga sama sisi ini secara keseluruhan adalah 36 derajat, then evaluate the shaded area in this figure. Maka berapa nilai dari area yang diarsir pada gambar berikut. Gambar itu ya. Oke, jadi di sini kita pertama-tama dilihat ya, karena di sini ada beberapa sifat di sini. Pertama terkait sifat segitiga sama sisi. Di sini segitiga ini kita coba bagi dulu ya, bagi jadi dua area, jadi dua bagian. Ya, ini aku kasih garis ini, garis yang merah ini. Nah, di garis yang merah ini dia dari A akan mencapai ini titik tengah dari BC. Titik tengah dari BC. Di mana BC dan AC ini terbagi menjadi 3 segmen. Ini ada item-itemnya ini ya. Ini dibagi menjadi segmennya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke konsep ilmu terkait area segitiga ya, area luas dari segitiga. Area dari segitiga masih ingat kan ya rumusnya? Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya di sini yang mana? Tergantung. Terserah kalian, terserah kamu. Cuma di sini aku ambil alasnya adalah yang bagian yang BC ini. Ya, di sini. Oke, area segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alas di sini ini sama dengan 6x. Kenapa kok 6x? Di sini aku kasih permisalan untuk satu bagian ini, bagian kecil. Bagian kecil ini, satunya ini adalah x. Di mana x di sini terdiri dari 6 di sini. 6x di sini ya. Ada 6x-nya ya. 6x. Nah, itu untuk alasnya ya. Maka kita tinggal substitusikan alas ke ini, rumus di sini. Nah, untuk tingginya kita masih nggak tahu. Masih aja permisalkan ke T. Itu untuk tingginya. Maka di sini 36. 36 dari mana? 36 dari soal area dari ABC adalah 36. 36 sama dengan setengah kali 6 kali X kali T. Maka di sini ini ya, ini masih biarkan dulu aja nggak apa-apa. Ini dibiarkan dulu aja, tidak apa-apa. Sekarang kita akan cari tahu terlebih dahulu permisalan dari T. T kuadrat ini berapa? Tinggi yang besar ini, tinggi yang panjang ini adalah berapa? Caranya bagaimana, Kak? Caranya adalah menggunakan rumus Pythagoras. Masih ingat kan ya? Kita akan menggunakan rumus Pythagoras. A kuadrat kali B kuadrat. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya di sini yang mana, Kak? A-nya di sini adalah kita permisalkan yang T ya. Untuk B-nya ini adalah 3x. Kenapa kok 3x, Kak? Karena di sini dia sepanjang 3x. Ya, itu sepanjang 3x. Oh, sorry. Itu sepanjang 3x ini. Yang ini kan ini tuh sepanjang 3x. Ya, di sini A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat sama dengan T ya, T pangkat 2 plus
3X sama dengan ini berapa ini? Nah, C-nya ini dia yang paling panjang. Ya, ini A sampai C. Ini berarti berapa X? Kalau menurutmu? Dari A sampai C. Kalau C ke tengah ini adalah 3, maka di sini A ke C full 2 kalinya. Maka jawabannya adalah 6. 6X. 6X pangkat 2. Ini ya, 6X pangkat 2. Sekarang kita tinggal kalikan aja dulu. T pangkat 2 plus. Nah, 3X pangkat 2 ini berapa, Kak? 3X pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3, 9 kan ya? 9. Terus kita kalikan, mana kali? Kali X pangkat 2. X pangkat 2 berapa? Masih belum tahu. Nah, ini masih biarkan aja dulu. Sekarang 6X pangkat 2, 6 pangkat 2, 6 kali 6 sama dengan 6 kali 6, 30. 36. Ya, 36. 36 kali X-nya. Nah, X-nya pangkat 2 juga. Ini dibiarkan. Oke, sekarang T besar. Nah, ini yang 9X, 9 kali X pangkat 2 kita ganti ruas ya. Kurangi 2 ruas. Kita kurangi dengan 9 kali X pangkat 2. Maka di sini tersisa hanya T-nya aja. T pangkat 2, T besar. Sama dengan 36 dikurangi 9. 27. Nah, ya benar. 27 kali X pangkat 2. Oke. Nah, ini udah biarin aja dulu. Ini untuk yang T besar. Nah, kalau mau dicari tahu secara individunya ya, T-nya ya. Berarti T ini sama dengan akar dari X pangkat 2, berarti kan X ya. X kali, ini akar. Akar dari 27. Nah, akar dari 27 sendiri, ini bisa kita kelompokkan lagi ya. 27 ini kan 9 kali 3 ya. Di mana 9 ini kalau diakarkan adalah 3. Maka di sini 3 kali 3 kali X kali 3 kali akar 3. Kan bersisa 3. Kan di sini. Jadi T yang besar ya. T yang besar adalah seperti ini nilainya. Whoops. Oke. Sekarang udah diketahui ya untuk T besarnya ya. T besar sekarang udah diketahui. Sekarang kita akan mencari nilai dari T yang kecil. Oh, sorry. Kita nggak mencari nilai T kecil dulu, tapi kita akan mensubstitusikan nilai T besar pada rumus yang ini. Ini kan udah tinggal masukin T-nya aja ya. Jadi kita masukkan nilai T-nya. Ini agak kelihatan ya. Ini. Berarti 36 sama dengan setengah kali 6 kali X kali T. T-nya berapa itu? T-nya kan X kali 3 kali akar 3 kan ya? Nah, ya. Nah, ini dibiarin dulu aja. Ini kita biarkan dulu. Oke. Tuh. Sekarang kita akan lanjut ini ya. Oh ya, kita akan lanjut kalikan dulu. Jadi di sini 36 berarti ini sama dengan berapa? 6 kali setengah, 6 bagi 2 berarti kan 3 ya. 3 kali X-nya kita kumpulkan. X pangkat 2 kali kali 3 kali akar 3. Nah, di sini 3 kali 3 kita kumpulkan juga. 3 kali 3 9 kan ya. 9 kali X pangkat 2 kali akar dari 3.
Nah, sekarang kita tinggal bagi kedua ruas kanan dan kiri dengan 9. Karena di sini ada faktor 9, ada angka 9-nya. Maka 36 dibagi 9, 4 ya. Oke, 4. Oke, 4 sama dengan X pangkat 2 kali akar 3. Oke. Oke, sekarang kita udah tahu perbandingan luasnya ya. 4 untuk yang segitiga besar, yang ABC yang besar. Itu segini. Sekarang kita lanjutkan dulu. Sekarang kita akan cari untuk segitiga yang kecil. Maksudnya segitiga yang kecil itu apa, Kak? Segitiga yang kecil itu yang ini. Yang putih, yang tidak hitam ini ya. Ini adalah segitiga kecil. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya dari T, ini kita permisalkan T kecil. Lalu untuk alasnya adalah 2X. Kenapa kok 2X? Karena di sini ada 2. 2X. Lalu untuk apa ini? Garis yang panjangnya ini adalah 4X. Karena di sini ada 4. 4X. Oke, sekarang kita tinggal lanjutkan. Kita akan menggunakan rumus Pitagoras seperti biasa. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadratnya berapa? Kita pakai T. T pangkat 2. T kecil ya. Terus B-nya berapa? B-nya adalah 2X. 2X pangkat 2 sama dengan C. C-nya 4X pangkat 2. T pangkat 2 sama dengan, plus 2 pangkat 2, 2 kali 2. 4 ya. 4 kali X pangkat 2 sama dengan, nah ini, 4 pangkat 2, 4 kali 4. 16. Oke, nice. Kali X pangkat 2. Oke, sekarang kita akan kedua ruaskan. Kanan kiri kita kurangi dengan 4 kali X pangkat 2. T pangkat 2 sama dengan 16 kurangi 4. 16 kurangi 4. Dikurangi. 16 dikurangi 12 ya. 12 kali X pangkat 2. Nah, ini udah kita tahu nilai dari untuk yang T kecilnya. Nah, sekarang kita akan cari tahu luas dari segitiga kecil. Nah, luas dari segitiga kecil sama dengan berapa? Luas dari segitiga kecil, S kecil ya. S kecil sama dengan setengah kali, kali alas kali tinggi. Oh, ini belum ini ya, belum tak faktorkan ya. Ini kita faktorkan dulu. Ini berarti T sama dengan berapa? Sama dengan X kali akar 12. Karena akar 12 ini dia ini 4 kali 3, maka kita bisa faktorkan. Jadi di sini adalah X kali 2 kali akar 3. Ya. Nah, terus ini. Nah, ini sekarang kita lanjut untuk cari nilai area dari segitiga kecil. Untuk segitiga kecil sama dengan setengah, alasnya adalah yang 2X itu ya, kali 2X. T-nya berapa? T-nya adalah yang X kali 2 kali akar 3. Ini adalah nilai dari T-nya. T kecilnya ya. Ini T ya, T kecil. Ini sekarang kita akan kalikan terus setengah kali 2, 1 ya, berarti ini sisa X kali X-nya pangkat 2, jangan lupa, kali 2 kali akar 3. Oke, ini adalah untuk yang segitiga kecilnya. Nah, karena di sini sebelumnya kita udah tahu nilai dari X pangkat 2 kali akar 3 ini adalah 4. Maka di sini untuk segitiga kecilnya,
X pangkat 2 kali 2 kali akar 3 adalah 2 kalinya yang ini ya. Ini kan 4 sama dengan X pangkat 2 kali akar 3. Maka, di sini, ini sama dengan 2 kali 4. Ini 2-nya kita simpen ya, ini tinggal mensubstitusikan yang sini. Ini agar, jelas di sini ya, aku kasih 2 kali, ini kan sama ya, kiri dan kanan, 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, sekarang kita tinggal, mengurangi nilai dari segitiga ABC yang besar dengan segitiga kecil. Nah, segitiga yang besar berapa? Segitiga yang besar, arsir ya, arsir ini sama dengan S besar kurangi segitiga kecil. Segitiga besar berapa tadi? 36, kan udah tahu dari soal. Nah, untuk segitiga kecil sama dengan 8. 36 dikurangi 8? 28. 28. Nah, jadi jawabannya untuk yang bagian arsir yang dihitamkan ini adalah 28. Tuh. Jadi prosesnya memang lumayan panjang ya. Untuk gini, yang geometri ini. Bentuk-bentuk ini ya. Untuk nomor 16 ada yang mau ditanyakan? Ya kan? Udah ya. Oke. Sekarang oh ya 17 kemarin sudah aku hapus. Sekarang kita akan melanjutkan ke yang nomor 18. 18 yang persentase ini ya. Dodi, Endang, Fahmi, Galvis, jadi EFGH, DEFG ini berlomba melempar batu. Hasil perlombaan diperoleh 5% lemparan Endang lebih jauh dari lemparan Dodi. Endang berarti dia 5% lebih jauh, berarti 100 kita tambah 5%. 100 tambah 5% dari apa? Dari Dodi. Jadi di sini 105 dibagi 100 sama kali Dodi sama dengan 21/20 kali Dodi. Lalu selanjutnya adalah Fahmi. Fahmi lemparannya lebih dekat. Berarti karena dia lebih dekat, maka kita akan mengurangi berapa persen? 8% dari 100. Makanya hasilnya adalah 92. 92 ini adalah 100 dikurangi 8. Kita konversikan 92/100 kali Dodi sama dengan 23/25 kali Dodi. Lalu yang terakhir ya ini Govis. Govis ini adalah dia 10% lemparannya lebih jauh. Karena lebih jauh berarti kita menambahkan 10% ke 100. Hasilnya adalah 110% Dodi sama dengan 110 dibagi 100 kali Dodi sama dengan 11/10 kali Dodi. Lalu diketahui juga rata-rata dari keempatnya. Rata-rata dari keempat mereka hasilnya adalah 305,25 dm dekameter. Maka di sini rata-rata sama dengan Dodi plus Endang plus Fahmi plus Govis bagi 4 karena rata-rata dari keempatnya. Oke, maka di sini kita konversikan. Rata-ratanya berapa? 305,25 sama dengan Dodinya berapa? Dodinya kan dia kan 100% ya pastinya ya. 100% dari Dodi, 100 bagi 100 kali Dodi. Lalu untuk Endang, Endang tadi kan 105/100 kali Dodi ya kan. Lalu untuk Fahmi adalah 92%, 92 kali per 100 kali Dodi. Dan yang terakhir Golfis adalah 110% dari Dodi. 110 dibagi 10 kali Dodi. Jangan lupa dibagi 4 karena ada 4 orang. Gitu. Oke, selanjutnya kita tinggal menjumlahkan aja untuk persentasenya. 305,25 sama dengan 205 bagi 100 kali Dodi, ditambah 202 bagi 100 kali Dodi. Ini kita jumlahkan lagi, 205 dan 202 hasilnya adalah 407. 407 dibagi 100 sama dengan 407 bagi 100 kali Dodi bagi 4. Maka di sini 305 bagi 305,25 sama dengan 407 bagi 400. Ini kedua ruas aku kalikan 4 agar di sini jadi bilangan bulat ya. Baik, maka 1221 sama dengan 407 bagi 100 kali Dodi. Ini aku kalikan 100 juga.
Ini berarti jadi 122.100 sama dengan 407 kali Dodi. Nah, 122.100 dibagi 407 atau 407 hasilnya adalah 300. Maka nilai dari Dodi atau D adalah 300. Kita kembali ke soal. Kita ingin mencari tahu nilai dari Govies. Nilai dari Govies ini berapa? Nilai dari Govies, kembali ke sini ya. Govies sama dengan 11/10 kali Dodi. Nah, maka di sini 11/10 kali D sama dengan 11/10 kali 300 sama dengan 11 kali 30, yakni 330. Maka hasilnya untuk nomor 18 adalah 330. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, enggak ya? Oke, bentar. Oke, sekarang kita akan lanjut ke nomor 19. Nomor 19 kita lihat. Dalam suatu perlombaan lari, pada ajang Asian Games, 10 orang pelari akan berlomba termasuk 2 orang dari Indonesia, yakni Ari dan Eka. Rata-rata kecepatan 10 orang pelari adalah 11 km. Jika kecepatan dari Eka lebih lambat 3 kilo dari kecepatan Ari, rata-rata kecepatan keduanya adalah 12, maka rata-rata kecepatan dari 9 orang pelari selain Eka adalah berapa? Oke. Sekarang karena ini adalah rata-rata ya, kita cari tahu jumlah kecepatan seluruhnya. Maka di sini karena diketahui rata-ratanya adalah 11 ya, ada 10 orang pelari, 10 kali 11 sama dengan 110. Lalu kita ketahui juga dari soal bahwasanya Eka, ini sama dengan Ari kurangi 3. Kenapa kok kurangi 3? Karena kecepatannya lebih lambat 3 km dari Ari. Eka ini kecepatannya lebih lambat 3 km. Lalu diketahui juga E plus A, rata-rata dari E dan Eka dan Ari adalah 12. Maka di sini E plus A bagi 2 sama dengan 12. Lalu kita substitusikan E di sini dengan di sini. Maka di sini A min 3 plus A per 2 sama dengan 12. Lalu di sini kita kalikan 2 ruas ya. Kita kalikan 2 ruas, maka di kanan jadi 24, di kiri pembaginya hilang, maka di sini 2 kali A. Kenapa kok 2 kali A? Karena A plus A dikurangi 3 sama dengan 24. 2 kali Ari sama dengan 27, maka Ari sama dengan 13,5. Oke, setelah kita mengetahui nilai dari Ari, sekarang kita cari nilai Eka. Eka sama dengan Ari min 3. Eka sama dengan 13,5 min 3 sama dengan 10,5. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita mencari tahu rata-rata kecepatan pelari selain Eka. Jadi Eka kita keluarkan dari rumus ya. Dari rumus ini 110. Jadi 110 dikurangi dengan kecepatan Eka. Kecepatan Eka berapa? 105. 110 dikurangi 105 sama dengan 99,5 per 9. Dan hasilnya adalah 11 plus 1/18. Itu adalah jawabannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Oke, sudah ya. Oke, aku lanjut. Sekarang kita akan ke nomor 20. Oke, nomor 20. Nomor 20. Rata-rata ulangan matematika dari 35 peserta didik kelas 5 SD hebat adalah 83,9. Lalu rata-rata nilai ulangan 17 peserta didik adalah 80. Sedangkan rata-rata ulangan 13 peserta didik lainnya adalah 83. Nilai ulangan terkecil yang mungkin dari 5 peserta didik sisanya adalah berapa? Oke, sekarang kita cari tahu dulu ya. Kita kalikan dulu 35. 35 dikalikan dengan 83,9. Karena ini rata-ratanya. Hasilnya adalah 2936,9.
Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Kita akan mengalihkan nilai rata-rata 17, yang 17 peserta. 17 kita kalikan 80 rata-ratanya sama dengan 1360. 1360. Lalu selanjutnya, kita akan mengalihkan nilai dari rata-rata yang 13 orang. 13 dikalikan 83, hasilnya adalah 1079. Lalu sisanya kita akan disuruh mencari nilai terendah ya. Nilai terkecil, nilai ulangan terkecil yang mungkin dari rata-rata 5 orang itu. Oke. Lalu dari rata-rata 5 orang, ini rata-rata 5 orang, 5 kali rata-rata dari 5 orang ini sama dengan 2936,5. Kita kurangi dengan 2 ini. 2 ini dari mana? Ya ini, totalnya ketika dijumlahkan hasilnya adalah 2439. Hasilnya adalah 497,5. Rata-rata dari kelimanya adalah 5 kali rata-rata sama dengan 497,5. Dengan rata-rata, ini kita bagi 5 kedua ruas, hasilnya adalah 99,5. Lalu di sini, karena dalam ujian nilai, maksimumnya adalah 100 dan minimumnya adalah 0, maka 100 per 100 plus 100 plus 97,5. Ini yang paling rendah. Maka, dari yang nomor 20, nilai terendah adalah 97,5. Ya, di sini ada yang mau ditanyakan? Kenapa 100-nya ditambahinnya 4 kali terus 97,5 dapat dari mana? Nah, ini kenapa kok 104 kali? Maka karena di sini kan kita tujuannya adalah kita mau mencari nilai terkecil ya kan. Agar nilai kita mendapatkan satu nilai terkecil, maka yang lainnya harus maksimum semua. Mereka semuanya harus maksimum. Ya kan? Mereka semua harus maksimum agar satu ini dia minimum. Nah, karena kan kita tahu bahwasanya rata-rata nilai maksimum dari ulangan kan 100 kan ya. Kan nggak ada nilai 110, 120 kan nggak ada ya. Nah, ini maka di sini kita ambil nilai termaksimum, yakni 100 plus 100 plus 100 plus 100. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah 497,5 dikurangi 400, hasilnya adalah 97,5. Ini adalah sisanya. Nah, ini adalah sisa terkecilnya. Itu. Itu mengapa alasan mengapa pakai 104 kali. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah, Kak. Udah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan lanjut ke nomor 21. Wait, bentar. Oh, oke. Nomor 21, misalkan P, ya Pak, kotak. Ini aku kasih kode persegi ya, persegi. Dan segitiga S adalah 2 bilangan. Bila segitiga di bintang, bila persegi di bintang persegi segitiga, ini aku kasih tanda dan ini ya. Sama dengan P pangkat 2, P kali P kan ya. P pangkat 2 dikurangi dikurangi segitiga kali segitiga, plus segitiga kali segitiga, berarti plus S pangkat 2 dikurangi 2 kali persegi kali segitiga, dikurangi 2 kali P kali S. Maka nilai bilangan positif segitiga agar nilai dari 8 dan segitiga, 8 dan segitiga sama dengan 169 adalah berapa? Oke. Sekarang kita substitusikan dulu ya. P Tanda dan bintang S. kan, Kak? Kenapa? Sorry. Tanda bintang. Kode bintang ini. Ini aku Iya. ganti jadi dan. Kalau biasanya kode bintang seperti ini harusnya adalah kali. Kalau di komputer ya. Ini kodenya adalah kali. Karena kenapa kok nggak ada simbol kali X? Karena di sini di komputer kan X itu ya X besar. Jadinya kadang-kadang membingungkan. Jadi kalau di komputer itu kita menggunakan kode bintang seperti ini. Tapi di sini kalau di soal karena ini pakai bintang untuk kodenya, dan di sini makanya di sini aku kasih kode baru, yakni dan.
Ya, sampai sini ada yang masih paham ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, dari ini bentuk ini sebenarnya kita bisa kelompokkan, kita bisa faktorkan menjadi bentuk seperti ini, yakni P min X pangkat 2. Kok bisa seperti itu, Kak? Jadi kalau di apa aljabar itu kan kalau A plus B pangkat 2 ini kan sama dengan A pangkat 2 plus 2 kali A kali B plus B pangkat 2. Nah, lalu untuk bentuk A min B pangkat 2 ini bentuknya adalah A kuadrat min 2 kali A kali B plus B pangkat 2. Jadi sama. Jadi kita sesuaikan, samakan dengan ini rumus bentuk aljabar seperti ini. Jadi dari awalnya di sini seperti ini, kita jadikan seperti ini. Maka di sini kan sama ya. Sini sama berarti P min S pangkat 2. Ini P dan S ini sama dengan ini. P min S pangkat 2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Tidak, oke lanjut. Sekarang 8 dan S sama dengan 169. 169. Tadi masih ingat ya, ini bentuknya seperti ini. Kalau untuk dan ya. Maka di sini 8 kurangi S pangkat 2 sama dengan 169. Nah, kalau kita faktorkan, solusinya itu ada dua. Ketika 8 min S sama dengan 13 atau 8 min S sama dengan negatif 13. Dikarenakan S ini harus bilangan positif, maka akar yang memungkinkan adalah 8 min S sama dengan min 13. Kenapa bukan yang 13? Karena semisal di sini S-nya bukan bilangan positif, maka dia akan menjadi bilangan negatif di sini. Kalau semisal harus seperti ini ya, contoh ya. 8 min 8 min S sama dengan 13. 13-nya dapat dari mana, Kak? Kenapa? Oh, 13 ya. 13-nya dapat dari mana? 13 ini sama dengan ini, 169 itu sama dengan 13 pangkat 2, 13 kuadrat. Itu Oh, 169, iya. Itu. berarti harus diakarin dulu. Kenapa? Sorry. Harus diakar. Iya, harus diakar. Karena kan di sini dia pangkat 2 ya. Jadi dia harus diakar. Agar kita bisa mendapatkan ininya. Dalamnya aja. Agar kita bisa dalamnya aja, kita harus akar keduanya. Ini kan ada pangkat 2 dan ini pangkat 2, maka kanan kiri harus kita akar. Maka di sini kan ini 8 min S sama dengan 13 atau 8 min S sama dengan min 13. Nah, ini kita coba ya kalau semisal 8 min S sama dengan 13 ya. Maka di sini kedua ruas kita kurangi 13 kurangi 8 sama dengan 5. 5 ya. Oke, benar. 13 5. Nah, tapi di sini dia adalah min S. Min S atau negatif S ini sama dengan 5. Maka S ini dia belum positif. Jadi kalau misalnya kita jadikan positif S, kedua ruas kita kalikan negatif ya. Maka di sini S sama dengan min 5. Nah, dia tidak sesuai sama tadi. S harus bilangan positif. Jadi kita harus cek yang ini. 8 min S yang sama dengan min 13. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. 8 min S sama dengan min 13. Negatif S. Ini kan kedua ruas kita kurangi ya. Kedua ruas kita kurangi 8. Min 13 dikurangi 8 sama dengan min 21. Karena min kurangi min, maka minnya akan lebih besar. Ini, min 21. Min S sama dengan min 21. Kita kalikan negatif kedua ruas, maka S sama dengan 21. Maka kedua ruas, nilai dari S di sini adalah S atau segitiga ya. Ini kan segitiga ya. Segitiga ini sama dengan 21.
Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nomor 21? Tidak, Kak. Udah ya. Oke. Tidak. Kita akan lanjut. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 22. Oke. Banyaknya bilangan bulat positif 3 angka A, B, C dengan A, B, C min B, C, A sama dengan 198 adalah apa? Adalah berapa? Oke. Sekarang di sini kita coba A, B, C min B, C, A sama dengan 198. Nah, ini sebenarnya aku coba-coba aja sih. A-nya yang penting kan A, B, C ini harus lebih besar dari B, C, A ya. Jadi makanya A di sini dia harus besar. Sini aku langsung coba tembak 644 kurangi 446 ini hasilnya adalah 198. Jadi sesuai ya, sesuai. Lalu selanjutnya 198. Oh iya, berapa harus? tadi aku salah lihat. Oh ya, oke. 644 dikurangi 446 sama dengan 198. Lalu kita coba untuk angka lain, kita coba tambah 222 ya keduanya. 866 kurangi 668 sama dengan 198. Lalu di sini 311 kurangi 113 sama dengan 198. 422 kurangi 224 sama dengan 198. 533 kurangi 335 sama dengan 198. 755 kurangi 557 sama dengan 198. Dan terakhir 977 kurangi 779 hasilnya adalah 198. Ini nggak ada lain selain ketujuh ini. Ini lebih ke coba-coba aja. Trial and error. Itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Oke, tidak. Oke, kita akan lanjut ya. Wait sebentar. Nah, untuk yang nomor 23 ini kakak masih bingung. Karena ini gimana caranya. Jadi dia kan ngelipat ya. Ya kayak mau bikin kapal ya. Ini kayaknya origami bikin kapal ya. OTW lah, OTW bikin kapal. Jadi dia kan dilipat ke sini ya. Dari kanan ke sini, kiri ke sini. Nah, nanti kan pasti ada sisanya nih. Nah, sisanya ini dia akan lipat ke atas. Nah, cuman ini kakak masih bingung mencari luasnya dari ini berapa. Itu. Makanya ini yang nomor 23 masih kakak lanjutkan. Masih kakak skip istilahnya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nomor 24. Nomor 24. Chandra menyusun bilangan asli dalam baris seperti kolom sebagai berikut. Kolomnya seperti ini ya. Nah, penulisannya adalah saat ini kita bagi jadi 3 seperti ini ya. Kita fokus ya ke yang kanan aja. 135, 791, 7911, 13, 15, 17. Jadi yang ganjil ini ada yang di kolom 1, 2, 3, dan 4. Sampai sini paham ya? Oke. Lalu untuk yang genap, dia mulainya dari 9876. Jadi genapnya akan dari kanan. 246, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, dan 24. Itu yang genap. Lalu, untuk yang di kolom 5 ini dia akan campur. Jadi 23, 25, 26, 27. Gitu. Lalu kita cek untuk bawahnya. Ini seperti ini juga sama ya. Tapi di sini kebalik. Di sini yang ganjil yang kanan sekarang, yang genap yang kiri. Nah, tapi di sini yang tengah dia akan kelipatan akan 54. 54 ini dia adalah kelipatan dari 27. Jadi yang tengah ini dia akan konstan, maksudnya dia akan sama terus kelipatan 27. Ikuti bulan di sini 81 dan seterusnya ke bawah. Jadi setiap kelipatan 27 akan diletakkan pada K5 baris kelipatan 3. Kelipatan 3. Ini ya barisnya ya. Baris kelipatan 3 ini seperti ini. Lalu di sini baris kelipatan 27 sama dengan berapa? Baris kelipatan 27 sama dengan baris kali 3 pada K5. Jadi bilangan 27 paling dekat
kelipatan 20 paling dekat dengan 2019 adalah 225. Nah, kenapa kok bisa langsung nembak 2025? Karena 2025 ini dia adalah kuadrat dari bilangan 45 kali 45. Di mana 45 kali 45 adalah sama dengan 99, 9 kali 9 kali 5 kali 5. 9 kali 9 sama dengan 81, dia merupakan kelipatan dari 27. Ya, ini ketika 2025 kita bagi 9, ini sama dengan 225. Kenapa kok dibagi oleh 9? Karena di sini dia, sorry, maka 2025 terletak pada baris ke 225 kali 5. Baris kali 3. Barisnya tadi berapa? Baris ketiga kan ya? Nah, baris kelipatan 3. Baris ketiga kali 3. Maka di sini dia sama dengan 9. 9 kali 5. Maka di sini yang hasil kelipatan 27 tadi kan 2025. Kita bagi baris ketiga agar mendapatkan K5-nya. K5 dari berapa? Dari yang mana? Baris 225 yang bagian K5. Di sini, misal kakak lanjut ya. Ini kakak lanjut. Melenceng. Misal di sini adalah 225 ya. Maka di sini untuk kolom kelima dia akan bernilai 2025. Ini ya. Oke. Lalu dari 2025 dikurangi 2019. Ke 2019 dikurangi 6. Masih ingat ya, kalau misal di atasnya 2025 ini dia genap 2024, 2023. Nah, ini dikurangi 2, 2021. Ini kurangi 1 lagi. Kurangi 2 lagi, 2019. Maka eh, angka 2019 dia akan tertulis pada 2, sorry, aduh, akan tertulis di line ke 224. 224 kolomnya ke berapa? Kolom ke 4, K4. 224 K4. Maka 2019 terletak pada K4 baris. K ini kolom ya, kolom 4 baris 224. Untuk nomor yang 24. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Tidak ya? Oke, kita hapus. Sekarang kita akan lanjutkan untuk yang nomor 25. Oke, jadi nomor 25 ini ditanyakan bahasa Inggris ya. If the area of ABCDEF is 13.000 cm kubik, maka the value of X, nilai dari X adalah berapa? Nah, ini sebenarnya kita tinggal mencari luasnya aja sih. Luasnya apa? Pembagian luas dari semuanya. Tetapi ini aku ada triknya nih. Triknya adalah untuk X ini kita hanya munculkan sekali aja. Munculkan sekali bagaimana? Munculkan sekali di segitiga yang besar ini. Misal di sini A, B, C, ini D ya. Segitiga D, apa? DCA. DCA. Segitiga DCA ini sama dengan berapa? Sama dengan setengah kali X-nya berapa? X-nya kan masih belum tahu ya. X itu tinggi ya. Kali berapa lagi? Kali uh, alas. Alasnya berapa? Alasnya adalah 50 plus 70 plus 50. Kali 70. 50, 70, 50. Itu.
Itu ya. Itu segitiga CDA. Lalu kita tinggal cari nih untuk segitiga-segitiga lainnya. Nah, ini untuk bentuknya bisa lihat di sini ya. Di sini, ini aku bagi menjadi 6 bagian, 6 bagian segitiga. Ini bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, 2 ini dia akan memiliki nilai tinggi berapa? Nilai tinggi dari 2 ini adalah yang ini, C. Ini aksen A ya, aksen A. CA ini adalah tingginya untuk dari 2. Kalau untuk 3 ini sama. Ini 3 ini tinggal 50 dan 50. Nah, untuk yang 4, dia tingginya adalah 70. Ini aksen E, 70. Lalu di sini adalah 80 ya. Ini 80 kan ya? Ini 80. Lalu untuk 5 ini sesuai 60 dan 70. Lalu untuk yang E adalah 60 dan 50. Maka di sini luas total, luas ini sama dengan L1 L plus L2 plus L3 plus L4 plus L5 plus L6 ini sama dengan total dari semuanya ini. Semua bagian. Semua bagian segitiga dari 1 sampai dengan 6. Lalu luas sama dengan berapa? Tadi kan luas sudah didefinisikan ya. Ya ini sama dengan 13.000. 13.000 sama dengan L1. L1 berapa? Luas dari 1. Ini ya, sesuai ini ya. Setengah kali 50 plus 60 plus 50. Oh, 50 plus 50 ini ya. Nggak kelihatan. Ini tulisannya memang terlalu kecil ini. 50 plus 50 plus 50 plus 70 plus kali X. Lalu untuk yang segitiga 2, dia 20, alasnya 20 ya. Kali 80, benar. Lalu di sini setengah, untuk yang 3, setengah kali 50 kali 50, benar. Terus yang segitiga 4, setengah kali 50, ya di sini, kali 70, benar. Ya, untuk yang segitiga 5, setengah kali sekali 60 kali 70. Dan yang terakhir adalah setengah kali 60 kali 50. Lalu di sini ini setengah kali 170 ya. Setengah kali 170 kali X ini kita jumlahkan. Lalu di sini setengah setengah kali 20, 10 kali 80. Lalu untuk yang kanannya setengah kali 50, 25 kali 50. Lalu di kanannya lagi setengah kali 50 sama dengan 25 kali 70. Lalu selanjutnya setengah kali 60 kali 70 sama dengan 30 kali 70. Dan yang terakhir setengah kali 60, 30 kali 50. Lalu di sini setengah kali 170, 85 ya. Jangan lupa, 85 kali X. Lalu di sini kita kalikan 10 kali 80, 800. Lalu untuk 25 kali 50, 750. Lalu untuk 25 kali 70 adalah 1750. Lalu untuk 30 kali 70 adalah 2100. Dan yang terakhir 30 kali 50 sama dengan 1500. 13.000 sama dengan 90 kali 85x, jangan lupa. Oke, 85. 85x sama dengan 85x plus ini 800 plus 750, 15.050. Lalu untuk 1.750 plus 2.100 sama dengan 3.850. Yang terakhir 1.500. Sini kita tinggal jumlahkan semua. 5.400. Di sini 1.500. Di sini 85x sama plus 6.900. Ini kita kurangi kedua ruas sama dengan 6.100 sama dengan 85x. Ini kita bisa bagi harusnya. Kita coba bagi 6. Ini kita coba bagi 5 dulu ya. Baik. Kita bagi 5. Berarti yang kiri ini
ini 15, ini 2, 10, 1220. Ini 1220. 85 dibagi 5, ya hasilnya adalah 17. 17 kali, sorry, 17 dikali X. Kita tinggal bagikan lagi. 1220. Nah, ini 120 bagi 17. 5 itu 85, 6 itu 102, 102, 7 itu 119. Ini 7, 119, jadi 30 harus. 30 per 17, hasilnya adalah 1, 21, 1, 7, 13. Maka hasilnya adalah 21. Eh, 21 plus 13 per 7 sama dengan X. Iya, ini jawabannya ya. Iya, 13 per 17. Itu untuk yang nomor 25. Nomor 25 ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Tidak ya. Oke, sekarang aku lanjut. Taruh sini. Nomor 26. Banyak bilangan ganjil 3 angka berbeda yang memiliki tepat 1 angka 1 dan tepat 1 angka 9 adalah berapa? Oke, sekarang kita cek ya. Ketika tulisannya adalah 1, 9 dan X. X ini angka terserah ya, tapi harus ganjil. Ketika 1, 9 X, maka ada 3 cara, yakni X ini harus sama dengan 3, 5, ataupun 7. Kenapa kok tidak boleh 9 ataupun 1? Karena dia tidak boleh berulang lagi. 1 enggak harus tepat 1 dan 9 harus tepat 9. 9 harus tepat 1. Dan agar bilangan tersebut adalah ganjil, maka digit terakhir, angka terakhirnya dia juga harus ganjil. Nggak boleh genap. Ya, itu. Lalu untuk 91X, X ini ada 3 cara juga, yakni 3, 5, dan 7. X ini nggak boleh genap, jadi dan tidak boleh 1 dan 9. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah 1X9. X di sini dia bisa genap. Dia bisa genap. Karena kenapa? Karena 9 di akhir ini sudah menandakan bilangan ganjil. Nah, di sini yang tengah ini ada 8 opsi, yakni 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi semua digit 0 sampai 9 kecuali 1 dan 9. Lalu selanjutnya adalah 9X dan 1. X ini ada beberapa cara juga, sama juga seperti sebelumnya, ada 8 cara. 0, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, dan 8. Ini ada 8 cara juga. Oke. Lalu untuk yang terakhir, kedua terakhir ini, X1 dan 9, ini ada 7 cara. Kenapa kok dia tidak boleh 0? Karena angka ratusan kan tidak ada yang bermulai dari 0 ya. Kan nggak ada angka tulisannya 021 kan nggak ada ya. Kecuali kalau nomor telepon. Tapi kalau angka asli, angka yang matematis gitu, nggak ada tulisan angka seperti ini. Jadi dia 8 cara dari 8 dikurangi 1, berarti jadi 7. Yakni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Lalu untuk X91 juga sama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti kita tinggal jumlahkan semua aja. Jumlah dari semua caranya adalah 3 plus 3 plus 8 plus 8 plus 7 plus 7. Ini sama dengan 6 plus 16 terus ditambahkan di plus 14. 6 plus 16 sama dengan 22. 22 ditambah 14 hasilnya adalah 36. Maka jawaban untuk nomor 36 adalah nomor 26 adalah 36. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi di sini ini seperti mainan di apa kayak festival-festival gitu ya. Kayak apa? Disuruh lempar mainan cincin gitu masuk ke tiang-tiang ini. Jadi bayangkan kalian memiliki 13 cincin. Nah, ini 13 cincin ini akan dimasukkan ke tiang-tiang abakus. Abakus itu sebuah ya atau apalah. Ya, aku agak lupa namanya. Lalu banyaknya bilangan 4 angka, 4 digit ya, 4 digit kurang dari 2019 yang terjadi bila seluruh cincin harus dimasukkan ke tiang abakus adalah berapa? Oke, kita cek dulu. Kita cek dulu untuk case angka 2000 sampai 2019 ya. Nah, dari 2000 sampai 2019 dia tidak ada yang sesuai. Kenapa kok dia tidak ada yang sesuai? Contoh ya ini ya. Ini misal ribuan ya. Kan 2 kali misal duanya kan harus 2000 gini ya. Maka di sini dan dia tidak boleh ada yang ratusan. Maka di sini 0 kali 100. Lalu di sininya yang di kanan ini yang puluhan dia mau nggak mau dia sisanya kan 13 ya. 13 dia tidak boleh lebih dari 10. Maka di sini harus maksimum 10 plus di sini dia harus maksimum 19 9. Nah, padahal di sini 2 plus 1 plus 9 dia hasilnya adalah masih 12. Padahal di sini cincinnya kan ada 13 nih. Jadi dia tidak ada yang sesuai untuk yang case 2000-an ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Ya, Kak. Sudah ya, ini untuk yang pertama ini. Oke, selanjutnya kita cari untuk case. Case yang mana? Case untuk ini. Case untuk yang 1000 sampai 1999. Dan tidak ada angka 0. Maksudnya tidak ada angka 0, dia tidak boleh salah satunya ini 0. Contohnya ya, contoh. Ini. Maka di sini kan harus harus 1 ya. Nah, ini minimal ada 1. Ini minimal ada 1 dan ada minimal 1 untuk puluhan dan untuk 1 satuan. Nah, dari sini ini sebenarnya kita bisa gambarkan sebagai rumus de Moivre ya. De Moivre itu apa, Kak? Nah, ini sebenarnya ini udah masuk ke SMA ini. Ini aku coba gambarkan 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4. Ini contoh ini ribuan ya. Ribuan. RI. Ini ratusan, ini RA. Ini puluhan, ini P. Ini satuan. Nah, ini kan ada 4 bagian nih, ya kan? Ada 4 bagian. Dengan masing-masing bagian, dia bisa memasukkan 13 buah cincin, ya kan? Karena masing-masing bagian ini sudah ada minimumnya, minimum ada 1 ya, minimum ada 1. Maka 1 kali 4, 4 kan ya. Lalu kita kurangi dulu. 13 dikurangi 4. 13 kurangi 4 hasilnya adalah 9. 9 ini kita akan jadikan permisalkan jadi N. Kenapa kok N? Ini kita untuk permutasi dari cincin-cincin ini kita bisa menggunakan ini rumus de Moivre ini namanya. Namanya aja yang keren. Nah, untuk K-nya, K ini adalah banyaknya bagian.
Banyaknya bagian. Banyaknya bagian di sini adalah 3. Kenapa kok 3? Karena di R ini tidak boleh menampung cincin lagi, karena dia kan maksimum 1000. Dia kan 1000. Maka kita hanya bisa mengisi di ratusan, di puluhan, dan di satuan. Oke, sampai sini, paham ya, kenapakah ini harus sama dengan 3? Nah, sekarang kita tinggal memasukkan kepada rumus. Rumus dari De Moivre. Rumus dari De Moivre ini, rumus kombinasi ya. Jadi di sini N plus K min 1 kombinasi K min 1. Jadi di sini, N-nya berapa? 9. 9 ditambah 3, 12, dikurangi 1, 11. Lalu K-nya berapa? K-nya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 11C2. Oke, 11C2. Sampai sini, apa ada yang mau ditanyakan? Nanti kenapa kok 11C2 sama dengan ini nanti aku jelaskan. Oke, nggak ada ya? Oke, sekarang kita masuk kenapa kok 11C2 sama dengan 11 kali 10 bagi 2. Itu sebenarnya adalah rumus dari kombinasi. Ini soal ini udah benar-benar masuk ke daerah yang sulit ya. Itu adalah rumus dari kombinasi atau combination. Disimbolkan, simbolnya adalah C. Misal ada suatu NC kali K ya, kan bentuknya seperti ini ya. Maka ini sama dengan N faktorial dibagi dalam tanda kurun N kurangi K faktorial kali K faktorial. Ini untuk yang pembaginya ya. Pembaginya itu seperti ini. Lalu faktorial ini apa, Kak? Faktorial ini, N faktorial, ini N suatu angka ya. Ini adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya sampai dengan dia kali N. Itu adalah faktorial. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait kombinasi NCK? Sudah, Kak. Udah ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke soal. Maka tadi 11 C, sorry, C2 sama dengan N-nya kan 11 ya. Yang kiri kan 11, N-nya 11. Maka 11 real dibagi ini dalam tanda kurung. Dalam tanda kurung lagi 11 min 2 faktorial. K-nya berapa? K-nya 2. 2 faktorial. Lalu di sini 11 ini kan dia kan sama dengan 11 kali 10 kali 9, ya kan? Kali ya sampai 9 lah. 9 faktorial dibagi 11 min 2, 9 kali ya, 9 faktorial dari 2 faktorial. Nah, karena di sini ada 9 faktorial di sini, 9 faktorial ketemu 9 faktorial, kita bisa coret. Kita bisa coret, maka hasilnya adalah 11 kali 10 bagi 2. 2 faktorial. 2 faktorial ini sama dengan berapa, Kak? Sama dengan 11 kali 10 bagi 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2 ya? Berarti ya ini. 11 kali 10 bagi 2. 11 kali 10 bagi 2 sama dengan 11 kali 5 dengan 55. Itu untuk case ketika ratusan dan puluhan. Ini nggak bisa dikecilin ya teksnya ya. Nah, inilah. Ketika tidak ada angka 0 ya untuk semuanya. Tidak ada angka 0 untuk semuanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, belum ya. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke mencari case. Minta hapus semua ya. Oke, bentar, jangan deh. Ini tak pindah. Ini nggak bisa dikecilin ini.
Udah ini udah. Oke. Lalu di sini sekarang kita akan mencari ketika salah satu dari ratusan, puluhan maupun satuan itu sama dengan 0. Nah, yang 0 ini hanya bisa salah satu aja, nggak bisa 2, nggak bisa 3. Kenapa kok nggak bisa 2 maupun nggak bisa 3? Eee, karena ketika di sini kan udah pasti ribuan ya, 1000. Nah, di sini antara puluhan maupun satuan maupun ratusan ini dia bisa kalau misal ada yang 0 ya, ini 0 ya. Nah, yang lainnya ini nanti bisa sisanya, bisa 9, eee, dan bisa 3 di sini. Nah, semisal nolnya di 2 ini nggak bisa sisa 12 di sini. Karena kan di sini kan cuman 10 aja ini batasnya. Maka dari itu dia hilang yang ini. Maka dari itu dia hanya salah satu aja. Jikalau nilai salah satu, ratusan puluhan satuan ini adalah 0, maka dia n-nya jadi sama dengan 9 tetap, ya kan. Karena di sini, total sisanya adalah ada 9 ya. Lalu K-nya tetap 2. K-nya ini jadi sama dengan 2. Kenapa kok sama dengan 2? Karena, salah satunya kita buang. Contoh di sini kita cuma ngisi yang puluhan dan satuan ya. Jadi kita di sini hanya ngisi puluhan dan satuan. Nah, karena di sini kita ngisi puluhan dan satuan, ini tetap kita kalikan 3. Kenapa kok kali 3? Karena kombinasinya adalah ketika kita, ngisi puluhan dan satuan, ataupun ngisi ratusan dan satuan, maupun ngisi ratusan dan puluhan. Ini. Nah, sekarang kita 3 kali masukkan rumus tadi, n plus k min 1, c k min 1, sama dengan 3 kali 10 c1. Nah, untuk 10 c1 hasilnya adalah 10. Kenapa kok 10? Karena, di sini kita masukkan rumus ya. 10 c1 sama dengan 10 faktorial bagi 10 min 1 faktorial, faktorial, 1 faktorial. 1 faktorial kan 1. Berarti udah ini biarin. 10 kali 9 faktorial sama dengan 10 min 1. 10 min 1 9, 9 faktorial. 9 faktorial ketemu 9 faktorial, kita sama-sama coret, hasilnya adalah 10. Nah, tadi itu hasilnya adalah 10. 3 kali, sorry, 3 kali 10, hasilnya adalah 30. Nah, sekarang kita hanya perlu menjumlahkan saja. Menjumlahkan dari hasil 55 plus 30. 55 plus 30 hasilnya adalah 85. Di jawaban dari nomor 27 adalah 85. Ini udah termasuk salah satu yang paling sulit ya. Di kemungkinan kalau semisal nggak ngerti soal ini nggak apa-apa hiraukan aja atau dilewati. Ini mungkin salah satu tips juga sih. Jadi ketika mengerjakan soal, di OSN ya, ini ada beberapa tipe. Tipenya seperti ini, bisa aku gambar. Nah, ini ada 4 bagian nih, ada 4 bagian ruas. Di sini adalah reward. Reward atau apa ya, reward bahasa Indonesianya, ini poin lah, kalau di ini ya, OSN ya, poin, dan di sini adalah kesulitan. Kesulitan ini apa? Kesulitan ini masuk ke dalam kalau misalnya ngerjain soal ini, dia, lumayan sulit, perlu rumus ya. Satu, perlu rumus, tapi kita tidak tahu. Yang kedua, membutuhkan waktu lama untuk mengerjakan. Nah, ketika salah satu kalau soal ini masuk ke dalam kategori itu, maka dia akan masuk ke kategori yang sulit. Semakin sulit suatu soal, maka dia akan semakin ke atas ya, ini kalau di sini. Dan semakin besar suatu poin, maka dia akan semakin ke kanan. Nah, jadi kalau kamu mengerjakan soal, kamu cari yang gampang-gampang aja.
Ini bagian yang sulit ya. Ini yang sulit, ini mudah. Nah, kamu cari yang mudah di sini. Areanya di sini. Kamu cari soal yang mudah dengan poin yang sama. Biasanya kalau di OSN itu, kalau OSK kan isian ganda ya, pilihan ganda, dia akan memiliki nilai poin yang sama. Tuh. Barulah kalau semisal ada waktu luang dan kamu mau mencoba soal-soal yang sulit, maka kamu bisa lanjut ke soal-soal yang sulit. Ketika semua soal mudah selesai dikerjakan. Itu salah satu triknya untuk mengerjakan soal OSN. Ya, sampai sini paham ya untuk trik mengerjakan soal OSN. Jadi soal ini bisa dibagi seperti ini. Paham, Kak. Ya. Lalu untuk bagian ini apa, Kak? Bagian sini adalah bagian yang ketika poinnya ini dia lebih rendah. Poinnya dia lebih rendah, kamu incar dulu yang mudah. Tetap incar yang mudah dulu. Dan ketika ada yang sulit, ya udah lewati aja. Karena dia toh ya poinnya sedikit, sulit juga, membutuhkan waktu lama dan seterusnya. Padahal waktu yang ada untuk mengerjakan OSN itu terbatas, yakni 90 menit. Tuh, ya, garis sini udah. Ya, aku lanjut sekarang ke nomor 28. Ini nomor terakhir untuk soal isian dan selanjutnya adalah perayaan. Oke. Nomor 28, di sini triknya adalah kan di sini ada toko beras Nindita mampu menjual beras selama 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun ini seperti ini penjualannya. Kurang besar ya. Ups, nggak kelihatan. Oke. Ada 10, 14, 8, 20, dan seterusnya. Nah, di sini kita cari persentase kenaikan terbesar. Persentase ya, bukan kenaikan beras terbesar. Tapi persentasenya, persentase dari anu sebelumnya. Jadi kita bandingkan dulu dari 10 ke 14. 10 ke 14, dia akan naik 4. Nah, naik 4 ini kita akan bagi. Kita akan bagi dengan berapa? Kita akan bagi dengan 10, nilai sebelumnya. 4/10 ya, ini kenaikannya berarti 40%, 4/10. Lalu kita lanjut, untuk langkah selanjutnya adalah ketika ini ya, 14 ke 18. 14 ke 18 naik berapa? Naik berapa? 14 ke 18? Dari sini ke sini? 4. Naik 4, oke, nice. Naik 4, maka di sini kita 4/14. Sini 4/14 ya. Lalu kita lanjut. Ini 18. 18 ke 20, naik 2. 2, oke. 2 diapain? 2 nanti dibagi 18. Dibagi nilai awalnya. Nah, dibagi nilai awalnya ini. Dan seterusnya ya. Ini untuk 20 ke 14 ini kurang 6. Dia turun. Dia turun 6. Di ini min 6/20. Nilai awalnya 20. Lalu di sini untuk 14 ke 15 naik 1. 1/14. Selanjutnya adalah 15 ke 17. 15 ke 17 naik 2. 2 dibagi 15. 17 ke 20 dia naik 3. Maka 3 dibagi 17. Lalu di sini 20 min 2, 20 ke 22 plus 2 naik 2. Nah, nanti 2 dibagi 20. Selanjutnya di sini 22 min 20 sampai ke 26 plus 4, maka 4/22. Oke, selanjutnya 26 ke 18 dia turun 8, maka di sini min 8/26. Nilai awalnya 20, dan yang terakhir 18 ke 22 adalah plus 4, maka di sini 4/18. Nah, dari sini, dari kenaikan ini kita cari pecahan yang paling kecil. Nah, pecahan yang paling kecil kita bisa lihat dia paling atas. Kita lihat aja pembaginya yang paling kecil yang mana. Pembaginya yang paling kecil yang mana, dan yang ke kiri pembagi yang nyebutnya yang terbesar yang mana. Ini adalah 2 ini, 4/10 dan 4/14. Itu ya. Itu untuk nomor 28. Untuk nomor 28 ada yang mau ditanyakan?
Oke, nggak ada ya. Oke, aku lanjut. Sekarang kita udah masuk ke daerah soal uraian. Soal uraian. Perhatikan gambar berikut. Ada ini ya, di apa istilahnya ini? Di grid ya. Gridnya seperti ini. Ada A, B, C, dan O. O ini ada di 0 dan 0. A ini di 0, 3. 0 itu X ya. X-nya di 0, Y-nya di 3. Lalu di B ini dia di 4, 3 ya. Ini 4, ini apa, X-nya 4, Y-nya 3. Lalu C, C, X-nya 4, Y-nya 0. Bila titik A, B, C digeser ke kanan sebanyak 2 satuan, berarti dari A ini ke kanan 2 satuan, ini B 2 satuan, C ini 2 satuan, lalu digeser ke bawah sebanyak 1 satuan. Berarti A ini ke bawah sini, B ini ke bawah sini, C ini ke bawah sini. Titiknya di sini ya. Lalu ketika kita coba gambar, ini hasilnya akan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Gambarkan serta hitung luas daerah segi empat O, A, B, C. Nah, ini tinggal digambar aja. Awalnya kan seperti ini ya. Oh, ini bukan 3 ini. Ini 4 ini yang atas ini. Ini berarti aku salah ini. Ini 4 ya. Ini 4. Dan yang bawah ini, dia juga 4. Dia geser ke kanan. Geser ke kanan 3. Ini 4. Nah, ini 4 ditambah 3 sama dengan berapa? Sama dengan 7. Ini karena ini ke kanan 2. Oh, geser ke kanannya 2 ya. Berarti di sini tetap 4. Ini di sini 6. Sorry. Ini adalah 4. Sini adalah 6, tetap 6. Karena digeser ke kanan 2. Dan di tingginya tetap 3. Tingginya tetap 3. Lalu dia akan ke bawah. Dia akan ke bawah sebanyak 1. Ini akan jadi 4 ya ini ya. Di sini 4. Sini 3. Nah, di sini untuk yang sini adalah 1. Ini kita bisa tarik garis di sini. Ini luasnya adalah berapa? Ini panjangnya adalah 3. Ini 4, sorry. Ini 4 ya. Berarti ini 2 ya. Karena kan tadi geser ke kanannya 2. Ini 4. Ini adalah 3. Maka kita tinggal cari luasnya aja. Luas dari masing-masing. Luas dari persegi 4 kali 3 ya. 4 kali 3 kali segitiga kiri. Segitiga kiri adalah ini 2 kali 3. Setengah kali 2 kali 3. Lalu segitiga bawah. Segitiga bawah berapa? 1 kali 6. Ini 6 kan ya? Tetap 6 sekali setengah. Maka di sini 9 kali 3. 6 per 2 ya. 6 per 2 berarti 3. Plus 6 per 2. 9 sama dengan plus 12. 6 plus 6 kan 12 ya. 12 per 2. Berarti di sini sama dengan 9 plus 6 sama dengan 15. Tuh. Itu ya untuk nomor 1 uraian. Jadi jangan lupa harus digambarkan. Ini akan lebih mudah kalau misal digambarkan seperti ini. Jangan lupa jaraknya ya. Ini jaraknya 4, ini 3. Ini aku typo. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, tidak ya. Kita akan lanjut. Kita akan lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir, uraian. Adalah ini. Berapakah banyak bilangan 4 angka A, B, C, D yang memenuhi 3 syarat berikut? Angka A, B, C, D harus berbeda. Kedua bilangan A, B, C, D dan C, D, B, A ini merupakan kelipatan 4. Dan yang terakhir, hasil operasi A, B, C, D plus 2 kali C, D, B, A adalah bilangan 4 angka juga. Maka di sini
Kita cek dulu ya. A tidak boleh sama dengan B tidak boleh sama dengan C tidak boleh sama dengan D. Ini ada lift. Halo? Udah masuk ya? Udah. Oke, oke. Oke. Tadi kayaknya lift ya. Oke. Tadi A tidak boleh sama dengan B tidak boleh sama dengan C, dan C tidak boleh sama dengan D. Sekarang A, B, C, D ini bisa dibagi oleh 4. Ini adalah rumus modulus ya. Modulus itu apa? Modulus itu simbolnya adalah persen. Maksud dari persen adalah A, B, C, D ini bisa dibagi apa? Ketika dibagi oleh A, sorry. A, B, C, D ketika dibagi oleh 4, dia ini bisa apa? Sisanya berapa? Sisanya berapa? Itu adalah modulus persen ini. Apa maksudnya? Oke. A, B, C, D di modulus 4 sama dengan 0 dan C, D, B, A di modulus 4 sama dengan 0 juga. Nah, ini ada ilmu baru nih. Jadi, ketika suatu angka, misal di sini A, B, C, D ya, ini bisa dibagi oleh 4, K modulus 4, sisanya 0 berarti sama dengan 0, maka kita tahu bahwasanya CD ini juga harus bisa dibagi 4. Maka CD persentase 4 sama dengan 0 juga. Nah, untuk BA ya juga sama. BA dia CDBA persentase 4 sama dengan 0, maka BA persentase 4 sama dengan 0 juga. Jadi semisal suatu angka bisa dibagi 4, maka dua digit terakhirnya bisa dibagi 4 juga. Begitu pula untuk di sini. Maka di sini kita cek ya. Untuk CD ini opsinya ada apa saja? Ada 20, 40, 60, 80. Lalu ada 24, 28, 26 ya, jangan lupa di sini. 24, 26, 28. Lalu di sini ada 46, 48 ya, 46, 48. 46, 48. Lalu di sini ada 64, 68. Lalu yang terakhir adalah 84 dan 86. 84 dan 86. Nah, untuk yang BA, dia tinggal nggak boleh yang ada nolnya. Masih boleh ya tetap ada nolnya. Jadi dia masih boleh seperti ini. Nah, ini dari sini kita baru tinggal kombinasikan saja, dicari apa bentukan ketika A, B, C, D plus 2 kali CDBA ini harus 4 angka, 4 digit ya. Karena 4 digit, maka kita tahu bahwasanya CD ini harus kecil. Kecil ini seberapa, Kak? Sekecil di sini dia harus antara 2 saja. 2 aja yakni uh, 1 aja sih lebih tepatnya. Dia hanya boleh 1, yakni 20. Kenapa kok 20? Karena ketika 40, maka di sini kan AB 40 gini ya. Plus 2 kali
40 BA. Maka di sini mau nggak mau hasilnya adalah AB 40 sama dengan plus 2 kali 40 kan 80 nih. 80 kali 2A kali 2A. Pokoknya BA lah. 2 kalinya BA. Nah, padahal ABBA ini dia 80 nggak boleh. Apa? Tidak ada yang 10 di sini. Oh ya, begitu pula di sini ya. Yang BA ini dia nggak boleh ada nolnya ya. Kenapa kok tidak boleh ada nolnya? Karena ketika AB dibalik AB, nanti 0 tidak boleh di depan. Maka A ini tidak boleh 0 ya. A ini dia tidak boleh 0. Ini A ini tidak boleh 0. Nah, maka dari itu dia hanya bisa satu saja. Hanya bisa apa? 30 saja. Kita tulis deh. CD hanya bisa 20. Karena 20, 24, 26 bisa ya? 20, 24 karena lebih dari itu kan ini angka. Maka di sini CD-nya sudah tahu ya, ada 4 opsi saja. Kita tinggal cari nilai dari BA. BA-nya semisal CD sama dengan 20 ya. BA-nya maka dia tidak boleh 2 maupun 0. BA-nya ya opsinya masih lumayan banyak. Dia bisa 46 contohnya. Bisa 46, bisa 48. Ini bisa 64, 68, 84, dan 86. Nah, ini sekarang kita tinggal coba aja sih. Semisal CD, BA, misal kita cek untuk 46 ya. Berarti di sini CDBA ini sama dengan 2046. Maka di sini ABCD sama dengan berapa? 64 ya. 64, 20. Kita tambah. 2 kali CDBA 246 sama dengan 64, 20 plus 4092. Nah, ini dia akan melebihi 4 angka. Kenapa? Karena di sini 6.000 plus 4.000. Nah, maka kita tahu satu lagi nih, maka kita tahu satu lagi, angka terakhir, digit terakhir ini dia tidak boleh 6 maupun 8. Maka di sini kita bisa hapus yang ada 6 maupun 8-nya. Maka opsinya tinggal 2. Opsinya tinggal 2 siapa saja? Opsinya tinggal 2, 64 dan 68. Ini kita tinggal cek aja. Ketika 64 ya, berarti 20, 64, ABCD-nya 46, 20. ABCD plus 2 kali 64 sama dengan ABCD-nya udah tahu ya. Sama dengan 46, 20 plus 4, 128. Nah, ini dia masih 4 angka, masih benar. Berarti di sini 8, 7, 4, 8. Ya, 8, 7, 4, 8. Nah, ini untuk yang angka 20 bisa. Ini 24 harusnya bisa juga ini harusnya. Kita sekarang ngecek yang 84. 84. Ya, ini harusnya sama juga. Harusnya bisa kok ini. Nah, 20, 84, 20, 48. Ya, itu mungkin itu aja. Udah, itu aja sih. Tinggal dicek satu persatu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini udah jam 5 ya. 1,5 jam. Tidak, Pak. Ya sudah. Mungkin aku akhiri dulu.
Terima kasih ya untuk hari ini. Aku tutup dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Idris ya. Ya, terima kasih.